Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cipta Nopian dari ruang kelas PMI 1A semester 1 dengan dosen Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Baik, di sini saya akan mempresentasikan presentasi saya yang berjudul memperkenalkan hadis Nabi Muhammad SAW. A. Terminologi hadis. Yang pertama, hadis. Kata bentuk jamak secara etimologi merupakan isim masdar yang berarti komunikasi, cerita, percakapan baik dalam konteks agama maupun duniawi atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual. Menurut M.M. Azami, penggunaan kata hadis dari sudut kebahasaan dalam Al-Quran ini antara lain A. Komunikasi religius atau Al-Quran, sebagaimana terdapat dalam Quran Surat Al-Zumar ayat 23. B. Cerita duniawi atau kejadian alam pada umumnya terdapat dalam Quran Surat Al-An'am ayat 68. C. Cerita sejarah atau historical stories sebagaimana terdapat dalam Quran Surat Toha ayat 9. D. Rahasia atau percakapan yang masih hangat sebagaimana terdapat dalam Quran Surat At-Tarim ayat 3. Secara terminologi, ahli hadis, ahli usul, dan ulama fikih berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hadis. Ada yang mendefinisikan bahwa hadis adalah aqula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa af'alah wa ahawlah, yang artinya segala perkataan Nabi Muhammad SAW, perbuatan dan hal ihwalnya. Dengan pengertian ini, hadis merupakan ahli usul, nampak hanya terbatas pada perkataan Nabi, serta tidak termasuk perbuatan, takrir dan hal ihwal atau sifat-sifatnya. Namun demikian, perkataan Nabi yang dimaksud oleh ahli usul dapat dimaklumi, karena bentuk-bentuk hadis yang lain terkadang disampaikan oleh Nabi. Yang kedua yaitu sunnah. Sunnah secara etimologi berarti jalan lurus dan berkesinambungan, yang baik maupun yang buruk, sebagaimana yang dapat dilihat dari perkataan Rasul Abbas Mtawali Hamada al-Sunnah al-Nabiyiyah wa makanatuha fi al-tashiri kairo dar al-kauniyah. Jalan dan kebiasaan yang baik atau yang jelek, atau dikatakan pula dengan Nur al-Din Attar. Fikih membatasi definisi di atas dengan selain Al-Quran karena mereka memandang Rasul sebagai syar'i, yaitu merumuskan hukum dan menjelaskan kepada umat manusia tentang peraturan-peraturan dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam kehidupan ini. Sedangkan sunnah menurut ulama fikih adalah setiap yang datang dari Rasulullah SAW yang bukan fardu dan tidak pula wajib. Yang ketiga yaitu kabar. Kabar menurut bahasa berarti al-naba, yaitu berita. Sedangkan menurut istilah terdapat 3 pendapat, yaitu A. Khobar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dari segi perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. B. Khobar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan kabar adalah berita yang datang dari selain Nabi atas dasar dengan muhaddisin. C. Kabar lebih umum dari hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khabar adalah sesuatu yang datang dari Nabi atau dari selain Nabi atau orang lain. Pendapat ini maka seorang ahli al-hadis atau ahli al-sunnah. Sedangkan menurut tinjauan istilah sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, khabar adalah hadis-hadis yang termasuk marfu', mauquf, dan ma'tu. Hanya fuqaha Khurasan yang sedikit membedakan khabar dan atsar. Yang keempat yaitu atsar. Atsar secara etimologi berarti bakiyat al-syai, yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertiannya secara terminologi ada dua pendapat. Yang pertama, atsar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedudukan dan fungsi hadis. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada sumber hukum selain Alkitab atau Al-Quran dan Al-Sunnah. Di dalam Allah Ta'ala terdapat pokok-pokok yang bersifat umum bagi hukum-hukum syariat tanpa pemaparan rincian keseluruhannya. Penjelasan sunnah terhadap Al-Quran sebenarnya merupakan objek kajian usul
yang tentunya dibicarakan secara luas dalam buku-buku usul fikih. Namun demikian, harus dijelaskan secara singkat agar biasa mendapatkan gambaran yang jelas tentang bagaimana sunnah menjelaskan Al-Quran. Yang membunuh tidak biasa mewarisi atau harta perniagaan yang dibunuh. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya memohon ampun dan memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.